Halo guys, jadi di pertemuan kali ini gua akan membahas seputar dunia gap year bareng tamu gua, Dipo Yudonegoro. Iko Yudhoyonegoro. Ya, beliau adalah salah satu anak gap year yang gagal di tahun kemarin dan berhasil di tahun sekarang. Nah, dalam kesempatan ini kita akan ngebahas dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mewakili dari gua untuk gua pertanyakan sama seseorang yang expert ya yang berhasil di dunia pergap-yearan. Nah, nanti tetap terus ya dengerin dan lihat perbincangan kita ya. Oke, hello Dipo Yudhoyonegoro. Halo kak. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Kayaknya keadaan lagi corona gini kayaknya nggak baik kak. Nggak, Iya. maksudnya gue baik alhamdulillah Oh, sekarang ini. cuman keadaan negara kita dan dunia emang lagi pandemi ya. Ya, oke. Mungkin untuk KBM di perkuliahan juga masih online ya? Online Masih kak. online. By the way, lu tuh diterima di Universitas Negeri Yogyakarta di Oke. Prodi Teknologi Pendidikan. Oke, ya. Dipo itu keterima di salah satu universitas negeri favorit di wilayah Yogyakarta, yaitu UNY, Teknologi Pendidikan di sana ya. Oke. Kalau nggak salah dulu anak IPA lo ya? Iya, gue anak IPA. Oke, anak IPA ya. Dan kenapa lu tahun kemarin gagal atau mungkin lu berani gap year karena aduh tahun kemarin gue gagal nih di IPA, mendingan gue ngambil jatah IPS deh. Enggak, Pernah enggak kepikiran gitu, kayak gitu? enggak gitu. Jadi gimana nih? Jadi dulu tuh gue masuk IPA sebenarnya itu karena masih ada statement kalau misalnya anak IPA tuh keren, anak IPA dan lain-lain sebagainya, tau kan? Mungkin masih sekarang masih ada kali ya. Dan gue milih IPA, terus ya udah akhirnya SBMPTN nih, saintek kan pastinya, karena gue IPA. Terus ternyata gagal, gagal di tahun itu. Mungkin gue pengen tahu ya kenapa gagal di tahun itu. Ada salah satu mungkin lu harus dipaksa banget masuk ke salah satu jurusan ke kuliah di mana. Ada campur tangan orang tua atau orang terdekat? Wah itu ada, betul sekali itu. Jadi gue milih tahun lalu tuh saintek di prodi, salah satu prodi favorit di saintek yang sebut aja teknik ya. Ya. Oke, inisialnya teknik. Teknik apa? Bapak tolong. Teknik industri. Teknik industri, wow, teknik industri kan emang bahasa Inggrisnya tinggi banget ya. Mau dimanapun itu ya. Terus itu karena dari orang tua, dari keluarga lah istilahnya. Jadi gue nggak milih, kayak ada campur tangan lah istilahnya, campur tangan keluarga gitu. Berarti karena ada campur tangan keluarga, lu merasa gagal karena bukan diri lu yang lu pilih. Iya, itu bukan diri gue yang sebenarnya sih sebenarnya. Tapi sempat punya pilihan lain gak sih pas waktu itu? Misalkan nih, gue tuh sebenarnya bukan pengen teknik industri nih gitu kan. Pengennya apa gitu kan. Jadi kepo kita kan kalau misalkan itu emang pilihan dari orang lain. Gue tipe orang yang nggak tahu kedepannya mau gimana soalnya. Astaga. Jadi ngikutin Iya, alur aja lah ya gitu kan. ngikutin alur, gue orangnya yang ngikutin alur soalnya. Tahun lalu ya, tapi kalau tahun ini gue enggak, gue udah netapin di tahun ini. Tapi kalau tahun lalu tuh gue masih ngikutin alur aja. Mau apa ya? Teknik keren nih, gue mikir wah keren nih kayaknya teknik nih, teknik aja. Gitu. Tapi gak sadar diri ya Bapak. Iya, nggak sadar diri. Jadi milih tekniknya tinggi banget parah dan nggak tahu juga kan skornya berapa gitu kan. Ya. Iya. Yang gue pilih tahun lalu di Jogja semua. Itu di Inisialnya apa Pak? UPN. UPN. Gila sekali ya UPN Yogyakarta itu kan kalau nggak salah ya lebih bagus gitu dibanding UPN yang di sini. Bener nggak sih? Betul. Berarti Bapak bunuh diri. Iya, bunuh diri. Bunuh diri. Rasanya. Dan kedua itu di UIN. UIN. UIN sana, UIN Sunan Gunung UIN. Jati kalau salah. UIN Sunan Jati di Bandung Bapak. Berarti UIN sana lah ya. Iya, lupa. UIN Jogja. Di Jogja. Jurusan? Jurusan teknik industri Teknik juga. juga. Dua-duanya teknik industri. Berarti mau itu di UIN ataupun di UPN, teknik itu tinggi ya? Iya, sama-sama bunuh diri. Oke. Jadi nih, kalau yang gua tangkap sih, kalian ya kalau misalkan mau masuk teknik ya kalau nilainya kecil dan ya mungkin matematika fisika kalau kurang gitu, aduh jangan deh nyari yang lain. Betul nggak? Setuju nggak? Karena jangan kelihatan kerennya doang. Kalian kalau misalnya salah jurus itu ya berat banget kan.
Misalnya Misalnya seumur hidup ya kalau nggak iya, berani gap year, bener nggak sih? iya bener. Misalnya seumur hidup kalau misalnya kalian udah di tengah jalan, misalnya kalian kuliah nih, kalian tuh masuk misalnya masuk teknik, terus di tengah jalan kalian, wah berat banget ini, bukan passion gue banget, masa kalian mau keluar? Ya, bisa sih tengah jalan, tapi kadang orang mikir ah lanjutin aja walaupun tidak sesuai passion ya, dan nilainya mungkin ya, biasanya kan orang-orang yang salah jurusan kan nilainya agak kurang ya, nggak maksimal lah istilahnya. Berarti mulai dari awal kita harus tahu passion gue apaan gitu. Lu sukanya apa, lu mau jadi apa gitu kan, bukan karena gue di push banget untuk gue harus masuk teknik nih karena orang tua akan bangga, jangan ya. Jadi karena orang tua juga kalau misalkan lu sukses di jalan lu yang lu pilih, pasti orang tua itu pasti bahagia, bener gak sih? Betul betul. Mungkin orang tua kayak gitu mungkin karena takut aja lu gagal. Iya. Terus lu gagal di tahun kemarin, terus berani gap year. Ada apa gerangan bapak berani gap year? Kan banyak tuh, yaudahlah kak gue masuk swasta aja dulu gitu kan, terus tiba-tiba ya kak gak apa-apa deh gue langsung di swasta aja. Ada juga masuk swasta terus tiba-tiba dapat ITB, dapat UI gitu. Banyak gak ya bapak yang kayak gitu? Banyak sekali ya. Oke, mungkin gue pengen tahu dari cerita lu kenapa lu berani gap year. Jadi throwback, kalau SMA gua itu di swasta dan itu ngeberatin orang tua gua, itu gua ngerasa ngeberatin orang tua gua banget, dan gua sebenarnya masuk universitas tuh nggak mau yang swasta karena udah ngeberatin orang tua lah istilahnya, walaupun misalnya orang tua gua ya sanggup aja kalau di swasta, cuman gua nggak mau, dan gua percaya diri dengan kemampuan gua yang waktu itu. Gue percaya diri nih, tahun depan gue harus PTN, gue harus mau gimana pun gue harus PTN, gue harus percaya diri dengan kemampuan gue. Alhamdulillahnya di tahun ini gue keterima di salah satu PTN favorit, bisa dibilang gitu. Yes, mantap sekali ya bapak. Oke, jadi lu keterima di UPN, bukan ya, di UNY. Oke, di UNY ya. Oke, di UNY. Oke. Selama nunggu kabar SBMPTN dibuka, ngapain aja sih selain bimbel di SG gitu kan? Awalnya kan juga persiapannya hanya beberapa bulan aja ya. Iya. Gue tuh orang yang gak bosenan kalau gua, karena ini gua ya, jangan kalau misalnya kalian kemampuan, kan setiap manusia berbeda-beda kemampuannya. Kalau gua nggak, gue lebih suka kalau belajar tuh 3 bulan aja cukup, atau nggak 4 bulan cukup. Dan gue tuh setelah SBM terus ujian mandiri gue tahun lalu nggak ikut karena ada masalah di sekolah. Ya udah, nanti nggak usah diomongin, nggak penting juga sih. Nggak penting lah ya pak. Nggak penting. Terus gue juga ikut di kedinasan, salah satu kedinasan di bawah naungan Kemenhub yang di Bekasi. Oh, yang di Bekasi. Inisialnya STTD. STTD. Gimana tuh di seputar STTD? Itu Sekolah Transportasi Darat di bawah naungan Kemenhub ya. Itu kedinasan. Gua nggak masuk tuh di tahap terakhir loh, yaitu pantuhir. Biasanya kalau kedinasan tuh mau akpol akmil tuh ada pantuhir. Itu gua di tahap akhir. Sakit pak? Sakit dong pak. Udah berjuang dari awal, beberapa tahap tiba-tiba di ujungnya tiba-tiba dilempar ya. Berapa tahap ya? Pertama tuh ada SKD kalau nggak salah, lupa gue. SKD, terus akademik, fisik juga, wawancara, banyak kan? Kalian kalau kedinasan tuh pasti tahu kalau mau masuk kedinasan. Terus setelah kedinasan gak masuk juga, gue akhirnya memutuskan gap year. Gak mau gue ngambil kelas. Sebenarnya gue disuruh swasta, tapi gue gak mau. Gue kayak iya tapi gak gue jalanin sebenarnya. Itu gue disuruh kakak gue beneran, kamu swasta aja karena sayang umur kamu juga, gak apa-apa swasta aja dulu, ntar SBMPTN
tahun depan ikut aja lagi nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman gap year atau nggak mau yang sekarang kelas 12 ya, tapi yang kelas 12 harus PTN dong, jangan gap year dong. Iya dong. Terus ini saran gua, kalau misalnya kalian misalnya nih kalian gap year nggak masuk apapun PTN misalnya, saran gua kalau kalian punya keuangan yang lebih di keluarga, misalnya kalian konsultasi aja sama orang tua kalau misalnya kuliah aja dulu di swasta lah, misalnya buat kayak mengisi waktu luang lo, buat ikut SBM tahun depan. Mengisi waktu luang ya kalau kuliah ya, astaga. Maksudnya jadi cadangan lah istilahnya, kalau misalnya kalian SBMPTN tahun depan juga nggak masuk misalnya, itu lanjutin aja swasta. Kalian tuh sebenarnya swasta maupun negeri itu ada plus minusnya sih. Kalau misalnya ya sebenarnya sama aja tapi ada plus minusnya, itu banyak plus minusnya. Ini kalian kalau kuliah di mana aja, mau PTN mau PTS, kalau kata gua itu sama aja, karena tergantung manusianya. Kalau kalian di PTN tapi kalian males, ya sama aja dong. Ya. Jadi tergantung kitanya, mau kita lulusan dari PTN mau PTS sama aja. Cuman kalau misalnya kita masuk PTN mungkin ada kebanggaan. Iya betul. Berarti swasta juga bukan berarti jelek. Bukan berarti jelek. Tapi kan setiap orang pasti pengen masuk PTN dulu. Pasti dong. Oke, tadi seputar kegeperan dia, jadi dia berani gapir, kan? Terus kan dia bangga juga menjadi anak gapir ya. Karena yang awalnya setengah-setengah belajar itu pas gapir mikir 7 kali ya. Wah, nggak tahu, mikir berkali-kali pak. Kali-kali. Udah bahkan omongan orang tua udah nggak didengar lagi ya. Iya, udah kebal tuh kayak tuh. Udah kebal. Malu juga kebal ya. Malunya udah kebal. Datang lagi ke SG gitu kan, belajar lagi gitu kan. Malunya udah kebal pak. Terus mental anak gapir tuh gue salut banget sama anak gapir, benar. Karena apalagi di situasi kayak gini, pandemi, kalian belajar online, yang kalian tatap muka aja nih kadang ya, kalau gua itu kadang nggak masuk kotak, apalagi yang online, banyak kendalanya kan ya. Iya banyak sekali kan. Terus ya, sekali bapak. salut banget sumpah. Kalian dari akademiknya, mentalnya juga, wah kebentuk banget tuh. Anak gapir tuh kebentuk banget, sumpah. Berarti harus bermental baja lah ya. Wah, mental baja sungguh-sungguh banget. ibaratnya kalau nggak berhasil tahun ini berarti mau tidak mau kalau nggak kerja ya masuk swasta gitu kan ya. Belajar juga tuh jangan lupa. Ada kiat-kiat sampai berhasil saat ini? Kenapa? Kiat-kiatnya masuk PTN itu kan tahun sekarang. Apa sih, pakai jampe-jampe atau ada trik khusus gitu kan? Trik khusus beribadah gitu kan, atau belajar 24 jam gitu kan? Enggak sih. Gak mungkin ya Pak. Gak mungkin dong belajar 24 jam. Siapa dong yang mau belajar 2 jam aja pusing. Terus ini sih, tetap belajar, jangan lupa, jangan males. Emang capek belajar, gue tahu capek, cuma capek atau lelah sih sama aja ya Pak. sama aja dong. Jangan lelah belajar, mau di manapun kapanpun nggak apa-apa belajar. Cuman kalau kata gue jangan belajar terus sih, kayak kasihan otak kalian. Kalau kalian nggak, kan otaknya beda-beda, daripada ngebul kan, mendingan sedikit-sedikit termasuk lah ya. Iya, sedikit-sedikit tapi masuk daripada lama nggak masuk gitu. Terus jangan lupa ibadah, itu penting, doa orang tua, sholat tahajud, sholat duha nggak sempat lewat. Kalau orang Islam kayak misalnya iya, seorang muslim ya, seorang muslim sholat tahajud, sholat duha harus lebih maksimal dunia dan di akhirat. Yes, mantap sekali ya. jadi kalau kalian nih lagi berjuang, jangan lupa ya ada Tuhan itu kan. Keputusan Tuhan itu yang terbaik ya. Kita berusaha, kita berdoa juga. Benar kan begitu Bapak? Betul. Betul sekali ya. Oke.
Terus kegagalan tahun kemarin gara-gara masuk IPA yang tadi ya, yang Iya. diceritain ya. Jadi emang pure keinginan orang tua ya. Keinginan orang tua, keinginan orang keluarga lah. Keberhasilan juga karena itikat sendiri ya. Itikat sendiri. Kayak gitu. Gua Karena mikirnya dua kali gitu kan. gua masuk nih tahun lalu kan gua ngomong kalau ke keluarga gua bingung kan, terus dia keluarga gua merekomendasikan teknik industri karena di era digital kayak gini ada industri 4.0 kan. Nah itu lagi berkembang banget itu, jadi direkomendasiin. Dan tahun sekarang ini jangan ditiru loh, jadi tiru kalau gua nggak ngomong sama sekali ke orang tua, ke kakak, pokoknya gua daftar aja. Terus kalau udah keterima baru gue bilang kayak gitu sih. Bapak gua kaget, kamu terima di mana? Teknologi pendidikan apa tuh? Langsung jungkit balik gak? Atau udah dipeluk gitu? Bahagia, pasti orang tua bahagia kalau kalian masuk perguruan tinggi negeri pastinya. Jadi emang walaupun gak masuk teknik industri tapi keterima di PTN. Iya. Makanya ada teknologinya. Iya, ada teknologi. Biar orang tua bahagia. Wah, anak saya masuk teknologi nih. Oh. Masuk di dunia pendidikan juga. Oke sih, kalau misalkan pendidikan ya setiap negara juga ada pendidikan ya. Iya pasti itu. Teknologi juga ya. Iya. Jadi daya saingnya banyak gak sih di teknologi pendidikan? Kayaknya mulai banyak kayaknya. Ketat banget deh yang gue lihat gitu kan. Oke, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu teknologi pendidikan, lihat aja di passing grade-nya. Gila keketatan maksimalnya, gak ada taranya. Ya, jadi kalau misalkan lu udah yakin belajarnya udah sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhannya juga udah ya tidak terlewati ya pasti insya Allah ya. Terus ada saran nggak buat mereka? Saran udah ya Pak? Atau ada saran yang tadi masuk aja dulu swasta gitu kalau misalkan gagal gitu? Iya, kalau misalnya tahun ini gagal misalnya, kalau kalian punya uang lebih tadi ya, ini swasta dulu. Tapi yang penting produktif. Tapi harus belajar juga, harus belajar, harus tetap belajar. Mau dimanapun harus belajar dong. Apapun. Jadi belajar materi di seputar perkuliahan yang sedang dijalani, belajar materi SBMPTN. Iya. Berarti emang siap dua-duanya ya? Harus siap keduanya. Kalau kalian siap diterima, siap gagal. Iya. Ya. Jadi kalian nih kalau misalkan jangan takutnya nungguin SBMPTN ini tahun kedua atau gagal lagi kan stres ya tingkat dewa. Yang mendingan kalau ada duit, benar kata Kak Diko tadi, ya udah lah, gue masuk swasta dulu terus belajar SBMPTN, tiba-tiba gue masuk dia dapat UI atau UGM. Betul. Keren sekali gitu kan. Oke, ada pesan-pesan pamungkas? Mungkin ada kutipan-kutipan bijak mungkin yang bisa menguatkan mereka para gapyer gitu kan. Tetap semangat untuk gap year terutama. Tapi yang kelas 12 juga loh. Iya. Semuanya sih. Tetap semangat, tetap belajar. Kalau kalian masuk perguruan tinggi negeri itu baru awal, jangan udah puas aja ya. Itu awal perjalanan kalian. Dan jangan lupa ibadah pasti. Dan minta doa orang tua itu penting banget. Jadi yang pertama kita berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, benar nggak Kak? Betul. Terus berdoa juga sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa minta doa juga sama orang terdekat, terutama orang tua. Harus seimbang dunia dan akhirat. Oke, itu saran-saran dan apa ya, kayak semacam quote dari Dipo gitu kan, bahwa tanpa ada doa belajar gitu kan, doa orang tua, keberhasilan mungkin niscaya lah ya, nggak mungkin gitu ya kalau secara dilihat. Kalau Tuhan itu adil dibaca kayak gitu kan ada beberapa ya, ngapain sih dia belajarnya kayak gitu, belajar cuman uring-uringan gitu kan, berdoa juga jarang, tiba-tiba dia dapat salah satu PTN bagus, jurusan bagus. Kadang-kadang kita Tuhan itu gak adil gitu ya dibaca kayak gitu kan. Kalau dipikir gitu ya. Kalau pikiran manusia kayak gitu, karena kalau itu kan ya udah ada jalannya. Kalau misalnya kalian di PTN malas-malesan kan bisa aja nih. Kalau di PTN malas-malesan, tapi kalau kalian di swasta misalnya dikasih jalannya di swasta, kalian
lebih semangat karena nggak pengen kalah nih sama anak PTN nih, kayak gitu sih, lebih semangat biasanya sih. Oke. Oke, terima kasih Kak Dipo yang udah sempat datang ke sini ya ke SG Cerita Tercinta gitu kan. Dia di kala kesibukan kuliah online-nya gitu kan. Terus karantina di rumah juga ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya perbincangan obrolan kita sekarang itu yang sekarang kita obrolkan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan terima kasih Kak Dipo ya. Terima kasih Kak Aceh. Iya. Oke. Cukup sampai di sini dulu ya untuk episode Hongkong santai bareng Dipo di episode 1 ya. Nanti akan ada beberapa bintang tamu juga yang akan gue undang ke sini ya. Jadi tetap tungguin terus dan nanti dijawab ya siapa yang mau ke sini. Oke. Terima kasih. Bye bye. Semangat terus. Sahabat Gap ya.